Yang kita akan bahas pada hari ini cukup lumayan banyak. Judulnya adalah Balance in Christ atau keseimbangan di dalam Kristus. Tujuan utamanya adalah untuk pertumbuhan rohani setiap kita. Amin. Pertumbuhan harus punya gizi yang seimbang. Kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini diperlengkapi. Waktu itu kedatangan oleh Bapak Yohanes Sunardi dan beliau ini ahli gizi. Satu kali kami ketemu, setelah ngobrol-ngobrol, dia bilang, nanti kamu hubungi saya kalau mau tanya-tanya soal perkembangan pertumbuhan anakmu. Oh iya boleh. Tapi kalau saya bingung ya mau tanya apa, istri saya, coba tanya, kira-kira susu yang untuk anak umur 1 tahun yang gizinya seimbang dan cocok untuk pertumbuhan apa? Ternyata karena beliau mungkin mau lebih netral, beliau membantu dengan cara yang sangat pintar, yaitu apa? Beliau suruh AI. Supaya apa? Supaya langsung keluar datanya. Keluar datanya dan dia bilang, dikasih, nah ini contohnya. Kalau kamu mau mengejar katanya pertumbuhan anak, biasanya orang berfokus kepada gizi proteinnya katanya. Tapi gak cuma itu, ternyata ada DHA-nya. Jadi harus seimbang kata dari hasil AI-nya. Jadi cari yang memiliki nutrisi yang seimbang. Sama Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh di dalam Kristus, kita butuh keseimbangan. Supaya apa? Nah, kita belajar sama-sama. Next. Seimbang yang dimaksud adalah tidak ekstrim di salah satu sisi sehingga berat sebelah. Contohnya, kita mengejar karunia tanpa karakter. Paulus bilang benar loh, kejarlah karunia terutama untuk apa? Bernubuat. Karena apa? Bernubuat itu untuk membangun jemaat. Tapi kita juga harus kejar karakter. Karena apa? Tuhan rindukan pembentukan karakter. Supaya kita semakin seperti Kristus. Pengetahuan tanpa kasih. Jadi kita hanya mengerti, tapi kita tidak punya kasih. Akhirnya seperti ahli Taurat, orang Farisi. Mengejar kasih tanpa kebenaran. Kebablasan juga bisa Bapak Ibu Saudara. Nanti akhirnya terlalu banyak kompromi. Karena tidak ada boundaries atau tidak ada batasan yang berbentuk sebagai kebenaran. Mengejar iman tanpa ketaatan. Kita punya iman, beriman, tapi ketaatan ini bicara apa? Yang dikatakan iman tanpa perbuatan. Perbuatan ini munculnya bukan karena usaha, munculnya karena ketaatan. Atau mengejar aturan tanpa kasih karunia. Tuhan rindu umatnya bertumbuh secara seimbang dan dewasa. Nah, ini ada prinsip dari keseimbangan di Efesus 4 ayat 14 dan 15. Supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kembali lagi tujuannya kita kenapa kok harus belajar mengenai keseimbangan adalah bertumbuh mengarah kepada Kristus. Nah, yang pertama adalah kasih karunia dan hukum Taurat. Banyak orang jatuh kepada 2 ekstrim. Jadi ada yang pertama, legalisme atau hanya hukum saja. Atau hyper grace, mengabaikan kekudusan dan ketaatan. Hyper grace itu merasa bahwa wah, Tuhan kan sudah menebus dosa, Tuhan kan sudah beri anugerahnya. Jadi kita hidupnya wah, udahlah sesuai dengan apa yang kita inginkan saja.
hiduplah dengan sesuai daging kita. Nah, kita lihat bahwa Matius 5 ayat 17 berkata, Yesus ini tidak membatalkan Taurat, tapi dia menggenapinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya perjanjian lama. Loh, perjanjian lama isinya hukum Taurat, kitab para nabi. Kitab para nabi ini salah satunya mereka yang dilakukan apa? Mereka memberikan nubuatan. Kalau kita membatalkan atau kita tidak percaya kepada perjanjian lama, perjanjian lama kan sudah gak berlaku. Loh, salah besar. Perjanjian lama tidak berlaku itu kata siapa? Tuhan Yesus saja bilang bahwa aku datang untuk, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, tapi dia datang untuk menggenapinya. Tuhan Yesus bukan meniadakan, tapi Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan, semua hukum Taurat. Sehingga kasih karunia ini bukan menjadi izin untuk kita hidup di dalam dosa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Kasih karunia justru memampukan kita hidup benar. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Loh, luar biasa. Kita seringkali menggunakan atau memanfaatkan, mengambil kasih karunia ini dengan menyepelekan, dengan kan kasih karunianya cukup. Ya udah, aku buat dosa nanti tinggal bertobat lagi. Kompromi dan kompromi dan kompromi. Padahal ternyata dikatakan kasih karunia ini menyelamatkan semua manusia, dan ada kata-kata apa? Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan. Waktu Grace kesini, kami pelayanan bareng Grace, saya, Papa, dan Bapak. Kami bertiga pelayanan di Jogja. Diminta untuk sharing dengan tema kebaikan Tuhan. Dan Grace ini cerita, ketika dia berdoa mengenai ini, kebaikan Tuhan apa yang dibagikan. Ternyata salah satu kebaikan Tuhan adalah berbentuk didikan. Karena dia rindu supaya apa? Supaya akhirnya kita meninggalkan itu tadi, kefasikan, keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita semakin seperti Kristus. Makanya kita harus dididik, harus mau dididik. Itu salah satunya kita menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan, didikan. Yang berikutnya, roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam salah satu poin inti tentang roh dan kebenaran. Penyembahan yang sejati bukan hanya emosional atau intelektual. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nanti kita belajar mengenai ini. Karena roh tanpa kebenaran bisa menjadi emosionalisme. Emosionalisme itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Dulu waktu pacaran saya pernah nonton konser band terkenal di dunia, namanya Coldplay. Dan memang sangat terkenal. Kalau mereka konser itu, mereka punya show yang bukan hanya di depan, tapi melibatkan penonton. Caranya gimana? Coldplay ini mereka taruh gelang ke para penonton, dikasih gelang. Gelangnya ini warnanya bisa di mapping secara digital. Jadi mungkin dipasang
dengan wifi atau gimana, bisa diperintah nyalanya seperti apa, warnanya apa. Wah, itu keren sekali, bikin atmosfernya wah luar biasa. Ibaratnya misalnya nih, kalau kita mau terapkan di dalam KKR misalnya, wah KKR yang luar biasa tentang apa? Paskah misalnya. Wah, lagunya mengenai darah Yesus. Jadi semua yang pegang gelang bisa diset gelangnya nyala merah. Misalnya seperti itu. Dan hari itu, wah, dengan pembawaannya, dengan musik, dengan lighting, situasi kondisinya semua sangat mendukung. Bikin apa? Bikin orang-orang ini bisa terharu. Nah, itu emosionalisme. Terkadang penyembahan kita hanya sampai kepada emosionalisme. Yaitu hanya sampai kepada jiwa. Padahal yang Tuhan rindukan roh. Kenapa kok roh ujungnya yang dirindukan? Supaya manifestasi kehadiran Tuhan nyata. Maksudnya gimana? Mempersilahkan Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, ada kuasa mujizat, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pertobatan. Amin. Waktu saya pergi ke Thailand, yang diceritakan di gereja itu, pendetanya mengadakan ibadah hari Jumat, bukan hari Minggu. Ibadah khusus. Kesembuhan ilahi. Wah, kok luar biasa ya. Apa yang terjadi? Orang dari jauh, kalau mereka sebutnya hill tribe, suku dari pegunungan, itu ada yang datang, yang saya ceritakan, lumpuh, disembuhkan pulang, jadi berkat. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok tujuannya adalah roh? Karena kita percaya sama-sama Tuhan yang sama yang dulu buat mujizat, sekarang dia juga bisa buat mujizat. Amin. Bapak Ibu Saudara datang, sakit pulang sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara datang dengan beban berat, kesedihan, pulang menerima kelegaan. Mungkin berangkat, aduh aku masih ada utang, aduh belum lunas. Pulang, Tuhan yang lunasi semuanya. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara, kenapa kita mengejar roh. Tapi ingat, harus ada kebenaran di dalamnya. Selain itu, pengalaman tanpa dasar firman. Ini juga kalau kita hanya mengejar roh tanpa kebenaran, akhirnya gak ada dasar firmannya, hanya karena pengalaman. Contohnya, ini contoh lagi. Saya pernah datang salah satu ibadah salah satu gereja, dan waktu itu di luar kota. Saya pertama kali lah datang ke gereja itu, ibadah. Saya ini selama ibadah, oke gak apa-apa, gak ada sesuatu yang mengganggu di hati. Setelah ibadah Bapak Ibu Saudara, atau sebelum saya, ya pokoknya ada pengumuman, dan di pengumuman ini mereka sering tampilkan kesaksian. Bagus dong. Kesaksian membangkitkan, amin. Cerita sesuatu, orang mendengarkan, wah bangkit lagi berapi-api. Tapi kebetulan ketika saya datang ke gereja ini, sekali
sekian lama lagi, datang lagi sekali lagi, saya bingung. Kenapa kesaksiannya selalu saya dulu tidak pelayanan, saya meninggalkan Tuhan, saya tidak pernah perpuluhan. Lalu saya diingatkan, akhirnya saya perpuluhan, akhirnya saya pelayanan, akhirnya saya diberkati sedemikian rupa, akhirnya sukses dan segala macam. Oke, itu bagus. Datang lagi ke situ, kesaksian yang sama, hanya orangnya berbeda. Saya sampai bingung. Ini maksudnya apa? Menggunakan pengalaman rohani seseorang untuk menjadi contoh supaya orang itu terinfluence. Saya baru merasa aneh. Kenapa kayak gitu ya? Semua selalu berbicara mengenai sepertinya Tuhan itu harus transaksional. Padahal kan yang poinnya bukan soal perpuluhannya, bukan soal pelayanannya. Harusnya yang ditekankan apa? Hatiku kembali kepada Kristus. Loh, bukan soal aku akhirnya bayar perpuluhan lagi, aku diberkati lagi loh. Nanti bikin orang yang denger, oh gitu ya. Jadi aku tuh bayar perpuluhan supaya aku diberkati. Oh aku tuh pelayanan supaya aku diberkati. Kan bukan itu intinya. Intinya adalah Tuhan pengen hatimu. Itulah kenapa pengalaman tanpa dasar firman ini bisa menyesatkan. Semua pengalaman itu biar menjadi sebuah kesaksian dan membangkitkan. Tapi bukan kita rindu untuk itu harus terjadi persis. Atau itu cara Tuhan harus seperti ini. Bukan menjadi rumus. Selalu saya sering kali bilang bahwa cara Tuhan bekerja bukanlah terhadap seseorang, bukanlah menjadi sebuah rumus. Nah, coba ngomong sama kanan kiri. Cara Tuhan bekerja bagi setiap pribadi kita bukanlah sebuah rumus. Artinya apa? Tuhan bekerja sesuai pribadi demi pribadi. Inilah Bapak Ibu Saudara kenapa kita belajar. Pengalaman pribadi boleh menjadi kesaksian bukan doktrin. Karena Tuhan bekerja berbeda kepada setiap orang. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia. Karunianya ada rupa-rupa, bukan cuma satu. Rohnya yang satu. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Pelayanannya enggak satu, pelayanannya banyak. Tuhannya yang satu. Nah ini yang keren. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Loh gak ada yang amin. Sekali lagi. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Luar biasa Tuhan itu. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Orangnya banyak. Allahnya satu. Jadi gimana? Ya dia akan kerjakan ajaib. Setiap orang berbeda. Amin. Itulah kita menerima keajaiban Tuhan. Janganlah kita membandingkan satu sama yang lain. Cara Tuhan berbeda. Kebenaran tanpa roh dapat menjadi dingin, religius dan tidak ada kehidupan. Karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman yang Ia ilhamkan. Nah, kita belajar mengenai roh dan kebenaran. Dan salah satu cara mencapai keseimbangan adalah dengan membangun jembatan yang sesuai sebagai perantara. Contohnya, nah ini contohnya, ada poin A dan ada poin B. Saya tadi pakai tongkat ini sebagai contoh. Ini di ujungnya ada seperti bentuk kristal, katakanlah ini adalah Tuhan. Tuhan adalah poin A. Dia sudah terlebih dulu, jauh lebih rindu untuk bertemu kita. Dan di sisi kita ada poin B. Kita datang beribadah, kita datang
punya kerinduan. Kita datang pengen ketemu Tuhan. Amin. Pengen mendengarkan firman Tuhan. Nah, kuncinya kerinduan. Ya, kuncinya dulu nih. Tuhan sudah terlebih dahulu rindu. Kita harus datang juga dengan kerinduan. Wah, rindu sama rindu tinggal gato. Wah, kan gitu ya. Sudah rindu sama rindu, waduh. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, karena Allah adalah roh, tengah ini harus ada jembatannya. Kalau gak seimbang. Kita manusia, Allah adalah roh. Itulah mengapa kita perlu yang namanya belajar kebenaran di dalam penyembahan. Contoh di dalam ibadah. Di dalam pujian penyembahan kita harus datang dengan hati yang rindu. Yang pertama itu dikatakan Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Kita bisa datang, kita bisa ngucap syukur, berdoa, kita bisa nyanyi. Belum tentu hati kita dekat. Hatinya bisa jauh. Artinya kita harus datang dengan hati yang rindu untuk mendekat Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Setiap hari. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta hati yang mau selalu dekat sama Engkau. Nah, kita lihat contoh jembatan atau ini yang namanya jiwa. Kenapa kok tetap harus roh, jiwa, tubuh? Manusia ini daging, Allah ini roh. Ternyata jiwa ini penting Bapak Ibu Saudara. Contohnya gereja, worship team, pemain musik. Kalau kita lihat tadi pemain musik, pagi, sore, tim profetik. Kenapa mereka sedemikian rupa mempersiapkan? Mereka harus latihan, mereka harus berdoa, tanya Tuhan lagunya apa. Bahkan saya pernah cerita ada WL yang benar-benar ini dia mempersiapkan lagu bukan hanya sekedar oke, aku lagunya ini karena aku dapatnya ini. Dia mempersiapkan lebih dalam lagi. Dia doa tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa lagunya ini? Hikmatnya apa? Oh, dia sampai bikin listnya lagu ini. Artinya ini. Tujuannya membawa jemaat untuk lebih dekat sama Tuhan atau mengingatkan jemaat tentang kebaikan Tuhan. Ini pribadi demi pribadi berbeda. Maksudnya mungkin ada WL-WL yang punya cara yang berbeda-beda. Tapi ini adalah contoh bahwa pemain musik, worship team, semua pelayan ini menjadi fasilitas atau alat yang Tuhan pakai dalam membantu dan menjembatani satu tim. Makanya saya sering bilang sama yang pelayanan, ayo kalau doa 1 jam sebelum pelayanan, sebelum ibadah, jangan telat. Kenapa? Di situ waktu untuk mempersiapkan hati. Di situ waktu untuk kita kembali fokus dulu sama Tuhan. Karena apa? Kita ini dipercaya sama Tuhan jadi alat. Gak cuman itu, bahkan multimedia juga sama. Saya bilang tolong persiapkan. Mereka datang dari pagi, semua harus dicek supaya apa? Supaya semua fasilitas yang ada bisa berjalan untuk menjembatani dalam kita bertemu sama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara adalah contoh. Dalam mendengarkan firman, jemaat datang ibadah dengan kerinduan untuk mendengarkan pesan dari Tuhan
yang mana dia jauh lebih dahulu untuk rindu menyampaikan isi hatinya, dan pembicara atau hamba Tuhan yang menjadi alatnya untuk menyampaikan. Artinya juga semua yang melayani harus mempersiapkan diri dan hati dalam ketaatan, sehingga Tuhan pakai menjadi alatnya sesuai dengan kehendak hatinya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali meeting dengan tim profetik. Untuk apa? Yuk, tim profetik kita sama-sama, bareng-bareng dengan unity. Kita belajar lagi, kita bangun lagi hubungan pribadi sama Tuhan supaya apa? Ya tadi, ketika Tuhan mau pakai jadi alat. Kenapa harus tahu? Kenapa harus belajar kebenaran? Supaya akhirnya nanti mencapai yang roh. Belajarnya di mana? Di jiwa. Dibutuhkan ekstra. Belajar kebenaran firman Tuhan. Saya cerita sekitar bulan lalu bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Saya ini waktu ke dokter, waktu cek bulan lalu atau 2 bulan lalu ya. Waktu cek syaraf kejepit yang dulu gara-gara selalu gendongnya posisinya salah. Nah, tiap cek itu kan harus wajib ditensi. Nah, waktu ditensi Bapak Ibu Saudara, ternyata tekanan darahnya yang bawah tinggi. Waduh, ini kenapa ini? Berapa hari kemudian coba minum obat katanya. Coba minum obat, ditensi lagi. Masih tinggi. Waktu itu di rumah. Saya mulai tanya, kira-kira kenapa Pak? Saya sering minum kopi. Saya ya kadang-kadang kurang tidur. Tapi gak setiap hari. Terus Pak Heri ini kok jawabnya susah banget Bapak Ibu Saudara. Ya kalau menurut saya, piye toh Pak kok ora dijawab-jawab, saya dalam hati. Ternyata beliau ini mau ngomong tapi bahasa Jawane rikuh pekewo. Loh, kenapa? Ya kalau menurut saya ya ini biasanya kalau ini faktor psikis ya. Faktor psikis gimana Pak? Maksud Bapak adalah saya stres gitu Pak. Mungkin dia gak enak ngomongnya. Oh mungkin stres ini lagi stres, mungkin gak enak ngomongnya. Dia ngomongnya halus. Tapi saya tahu maksudnya. Oh jadi maksud Bapak saya stres gitu. Terus habis itu saya bilang, kami jadi sharing sedikit. Ya gini loh Pak, saya ini sedang belajar, saya bilang. Untuk apa? Supaya kita ini ada bikin jembatan. Loh, jembatan, bikin jembatan di mana? Desa mana gitu kan? Enggak. Bikin jembatan di mana? Di gereja. Loh kok bisa? Jembatan yang dimaksud adalah segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi saya bilang, saya ini lagi ngumpulkan beberapa divisi profetik, divisi penggembalaan. Supaya apa sih? Gimana caranya supaya gereja ini bisa menjadi berkat? Supaya komunikasi terbangun dengan baik. Karena Tuhan rindukan apa? Unity bukan uniform. Uniform itu apa? Semua harus sama, satu seragam. Yang tadi loh Tuhan bilang, ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa karunia. Tapi Tuhannya satu, makanya Tuhan bilang ayo
unity, kalau kita fokusnya ke Tuhan kita akan unity. Jadi saya bilang, kok saya bisa stres Pak, tahu dak? Lah wong aku ki ora iso, ora mudeng aku bilang. Kalau saya ini jago dalam manajemen, kalau saya ini jago, hebat, saya sudah dari dulu ngerjakan dan ini pekerjaan yang ringan. Ya toh, saya bilang gitu. Karena justru ini bikin saya mumet, saya gak mudeng, saya mengumpulkan orang-orang. Saya minta tolong, ambil contoh. Kita punya mandat untuk mengerjakan bagi makan gratis. Nah ini contoh. Bagi makan gratis tujuannya apa? Glow in the dark. Jadi berkat bagi sekeliling di dalam kegelapan. Ambil itu adalah poin A. Poin B adalah sangat banyak orang yang rindu untuk masuk dalam pelayanan. Ikut mau bagi, ikut pengen jadi berkat. Betul? Nah, jembatan yang dibutuhkan apa? Kan harus jelas. Goalnya seperti apa? Sistem yang seperti apa? Pengaturan orangnya seperti apa? Makanan yang akan diberikan seperti apa standarnya? Siapa yang mengerjakan? Sangat banyak faktornya, betul? Nah inilah Bapak Ibu Saudara, kenapa butuh belajar jadi jembatan. Dan kenapa harus ada kebenaran firman Tuhan di dalam situ. Contoh kebenaran firman Tuhannya. Ada yang bermaksud baik. Kami akhirnya meeting dengan para ketua komsel, karena dibagi komsel waktu itu untuk melayani. Dan saya lihat luar biasa, antusiasnya top. Luar biasa, sangat luar biasa, dan bahkan bukan cuman ketua komsel, banyak jemaat yang saya mbok ikut, mbok kayak dulu gitu kan. Waktu bagi sembako, wah rasanya tuh pengen banget ikut dalam pelayanan. Tapi kan kita harus mengatur dan menata. Kenapa perlu ada kebenaran? Contohnya, kenapa kita enggak mengadakan tetap mijet gratis? Ada yang bilang, oh kan kita bisa sambil mendoakan gini. Maksudnya baik, tapi caranya, kenapa kita ambil batasan? Harus ada batasan supaya apa? Kita kali ini kerjakan hanya untuk menjadi terang. Kita nggak boleh bawa apapun di belakang. Nah ini kan ada kebenaran firman Tuhan. Kasih yang tulus seperti Kristus. Artinya apa? Sudah lupakan semua metode-metode. Hanya lakukan dengan tulus. Nah, yang penting jadi berkat. Yang penting orang nyaman. Lalu kami mendengarkan, oh kalau mereka diajak ngobrol waktu makan kayaknya kurang etis ya, atau mengganggu. Ya sudah, ndak usah. Wong kita punya Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja, amin. Mereka makan, mereka terberkati, hatinya bahagia. Sudah jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Silahkan Roh Kudus yang bekerja. Supaya apa? Supaya bukan usaha dan kekuatan kita lagi. Amin. Sama Bapak Ibu Saudara. Saya rindukan bahwa banyak orang-orang yang bukan hanya memberi kritik dan saran. Kritik dan saran itu bagus. Tapi yuk kita berjalan sama-sama.
Salah satu teman saya bercerita dan itu cerita yang, memberikan kata-kata yang sangat menampar adalah, coba diingat lagi, kita ini adalah penuai, bukan tentara. Kalau penuai ini kita menuai bersama-sama, sama seperti Yusuf. Yusuf ketika membangun lumbung, dia ada di situ, dia bisa memanage segalanya dengan baik. Dia bukan hanya menyuruh, nuding. Itu cara tentara. Oh, temanku bilang, ayo kita kembali cara penuai seperti Yusuf. Kerjakan sama-sama, minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita punya wadah dan kapasitas seperti lumbung Yusuf, pasti Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Amin. Nah, yang berikutnya adalah mengenai persembahan dan perpuluhan. Kenapa ini saya review lagi Bapak Ibu Saudara? Karena dari yang lalu masih banyak pertanyaan yang masuk mengenai persembahan dan perpuluhan. Tentang apa sih yang Alkitab katakan, kebenaran firman Tuhan katakan. Ekstrem yang pertama, menganggap perpuluhan ini masih menjadi hukum yang wajib ditaati orang Kristen. Nah, kata-kata penting adalah hukum. Hukum ini artinya apa? Kalau kamu gak melakukan, kamu akan terkena konsekuensi. Banyak yang merasa bahwa, aku malah memberikan perpuluhan karena aku takut. Yang kedua, menganggap karena hidup di bawah kasih karunia, maka tidak perlu lagi memberi sama sekali. Ekstrem 1, ekstrem 2. Yang satu ketakutan, yang satu, sudah kan kita hidup dalam kasih karunia, jadi gak usah sama sekali. Keseimbangan perpuluhan dan persembahan menurut perjanjian baru. Yang pertama, perpuluhan bukan lagi perintah yang diwajibkan kepada gereja. Di perjanjian baru tidak ada satupun perintah kepada jemaat agar wajib memberikan perpuluhan seperti di bawah hukum Taurat. Ingat kata-kata penting, hukum Taurat. Jadi tidak ada kewajiban kalau kamu tidak memberikan, ini adalah hukum. Kamu akan mendapatkan konsekuensi, kamu akan tidak diberkati, itu enggak ada. Perpuluhan dalam perjanjian lama diberikan untuk menopang suku Lewi dan pelayanan di bait Allah. Tapi setelah Kristus datang, sistem keimanan dan korban telah digenapi di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus sudah menggenapi. Karena itulah para rasul tidak pernah memerintahkan jemaat non-Yahudi untuk membayar perpuluhan sebagai kewajiban hukum. Nah, kita review lagi yang lalu. Perjanjian baru tetap memerintahkan orang percaya untuk memberi. Yang pertama, memberi dengan sukarela. Ini kita review yang bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan sukarela menurut kerelaan hati di 2 Korintus 9 ayat 7, yang artinya atau prinsipnya yang pertama bukan karena paksaan dan bukan karena takut dikutuk. Bukan karena tekanan, tapi karena kasih. Kerelaan ini muncul karena kasih. Poin yang berikutnya, memberi sesuai kemampuan. Nah, salah satunya ini, supaya kita ini apa? Tidak membandingkan dengan orang lain. Loh, ini contoh. Kalau contohnya saya mau bilang memberikan persembahan kan gak mungkin. Kita ngasih persembahan kan gak ada yang nih persembahan saya, gak ada ya. Contohnya berarti yang saya pakai adalah misalnya Bapak Ibu Saudara, misalnya satu kali ada komsel di rumah saya. Waduh, ini teman-teman mau datang, kita siapkan makanan apa ya? Misalnya, kita belikan sate. Makan sate hari itu. Berikutnya, nanti minggu depan kalau misalnya di rumahnya si Ayah, oke.
Nah ini, kalau tidak sesuai dengan kemampuan, kita akan merasa, waduh, muncul perbandingan. Waduh, kemarin cuma makan sate ya. Ini sekarang kalau misalnya di rumah si A, makannya barbeque guys. Sapi wagyu. Waduh. Nah ini, nanti akhirnya muncul perbandingan. Muncul bahwa waduh, gimana ya? Aku pengen terlihat tetap seperti orang yang diberkati. Atau aku merasa pengen bisa memberikan lebih. Tapi itu memaksa diri dan muncul karena perbandingan. Nah ini bahaya. Makanya Alkitab berkata 2 Korintus 8 ayat 12 ini, berilah sesuai kemampuan. Menurut apa yang ada padamu. Karena Allah tidak menuntut jumlah yang sama dari setiap orang. Tapi yang Tuhan lihat adalah kerelaan iman dan hati kita. Yang berikutnya memberi dengan murah hati. 2 Korintus 9 ayat 6. Ini memang berkata bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan menabur banyak menuai banyak. Tapi konteksnya bukan untuk menjadikan kita kaya. Karena Paulus melanjutkan di ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tujuan Allah memberkati supaya kita semakin mampu berbuat baik. Makanya dikasihnya kebajikan. Kebajikan ini apa? Supaya kita mampu berbuat baik. Bukan usaha kita tapi dari Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Keren banget Tuhan kita. Yang berikutnya adalah memberi untuk mendukung pelayanan Injil. Paulus mengajarkan bahwa pelayan Tuhan layak didukung. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, yang saya ceritakan bahwa ini yang namanya taburan. Taburan terhadap sebuah pelayanan yang mana tidak harus dan tidak selalu berbentuk materi. Karena namanya taburan itu berarti ada benih yang ditabur. Loh. Tuhan bisa mencukupkan kita dengan roti untuk kita makan. Tapi Tuhan bisa juga memberi kita apa? Benih. Nah kalau Tuhan kasih benih artinya untuk ditabur. Bukan untuk dimakan. Betul? Siapa yang makan beras mentah? Gak ada ya. Kacang hijau mentah gak mungkin ya. Nah, karena apa? Itu benih. Untuk ditabur nanti akan berbuah. Tapi kalau dikasih roti sama Tuhan berarti itu untuk dimakan. Lah Tuhan, saya pengen menabur. BMG, bagi makan gratis saya pengen nabur misalnya. Tapi saya tidak punya uang Tuhan. Jangan-jangan benihnya sudah ada di dalam dirimu. Talenta, tenaga. Wah, saya kebetulan jago masak misalnya. Wah, bisa masak, masakan enak. Saya mau menabur dengan apa? Kemampuanmu, kesanggupanmu, talentamu, kerjakan. Satu kali kau akan menuai dari taburanmu. Tuaiannya seperti apa? Biar Tuhan yang memberikan. Amin. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan, saya gak punya waktu, saya harus bekerja. Tuhan, saya tidak bisa hadir dalam kegiatan itu. Tapi saya rindu untuk menabur pelayanan-Mu. Gimana Tuhan? Minta sama Bapa. Amin. Tuhan, aku mau nabur. Tapi aku gak bisa datang, aku gak bisa masak misalnya. Yaudah aku mau nabur dengan bentuk materi. Minta sama Tuhan. Aku minta ya Tuhan benihnya. Loh, kalau Tuhan kasih benih,
dalam ketepatan kita menabur, biar Tuhan yang mengerjakan. Nanti ketika itu berbuah, kita akan menuai dengan sukacita. Amin. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. 1 Timotius 5 ayat 17-18. Penatua-penatua yang baik di pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini sama, menabur bisa kepada pelayanan seseorang, pelayanan hamba Tuhan, kehidupan hamba Tuhan, bisa kepada program, atau kita katakan mungkin contohnya ini adalah program gereja, tapi yang saya maksud adalah ini tetap programnya Tuhan, betul? Misalnya bagi makan gratis, programnya siapa? Programnya Tuhan. Karena kita yang ngerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jadi memberi kepada pelayanan adalah salah satu bentuk penyembahan kepada Allah. Nah, ini yang paling penting berikutnya mengenai prinsip memberi dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah, yang paling utama, bukan yang pertama, yang paling utama, Tuhan lebih melihat hati daripada jumlah. Bukan 10%, bukan 20%, 5%, 1%, bukan jumlah. Markus 12, 41-44 tentang janda miskin yang berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nilai pemberian bukan terutama pada nominalnya, tapi pada hati dan pengorbanannya. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan ketaatan, kerelaan hati, agar kita tidak terikat dengan berhala apapun. Kalau saya ditanya, terus saya masih perpuluhan apa enggak? Masih, Bapak Ibu Saudara. Loh, kenapa? Kan katanya tadi tidak ada hukumnya. Ya, karena saya melakukannya bukan karena hukum. Didikan, disiplin, tekun, setia. Nah, supaya apa? Supaya kita mempersilahkan Tuhan untuk mendidik lagi. Coba diambil, kenapa kok bangsa Israel dikasih hukum suruh perpuluhan? Supaya mereka ini tidak liar, belajar tekun, belajar setia. Sama, karena apa? Karena aku tahu, wah Tuhan, aku ini susah, namanya manusia. Kalau suruh taat, disiplin, tekun, setia terus, susah. Jadi apa? Ya sudah, kita memaksa diri, percaya bahwa anugerahnya cukup. Ya sudah, aku mau melakukan, memberikan perpuluhan. Bukan karena hukum, tapi karena kerelaan dan kasih. Salah satu teman saya berkhotbah, dia bilang gini, dia tanya ke semua orang di gerejanya, siapa di sini yang sudah menerima keselamatan? Boleh angkat tangan? Siapa yang sudah ditebus oleh darah yang mahal? Boleh angkat tangan? Semua sudah ditebus oleh darah yang mahal. Artinya seharusnya kita rindu memberikan lebih daripada dulu bangsa Israel, mereka belum menerima penebusan. Wah, saya sangat diberkati di situ. Saya berkata, bukan soal 1/10-nya, soal kerelaan hatinya. Di situ yang lebih
penting. Saya juga cerita, saya ambil kesaksian dari salah satu pendoa bulan lalu setelah saya sharing. Pendoa ini mengalami serangan dan intimidasi oleh si jahat, bahkan sampai termanifestasi, betul ya Pak ya? Ada keanehan-keanehan, bau dan segala macam, dan dia ini sampai stres. Padahal, ini unik, lucu dan unik. Padahal dia ini baru saja hutangnya dilunasi. Tuhan memberikan berkat dengan jumlah yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Tapi pendoa ini cerita bahwa ini gimana ya kok saya malah mengalami serangan gini. Akhirnya berdoalah dengan pimpinan Roh Kudus. Ternyata intimidasinya dari si jahat ini yang merusak cara berpikir dan cara pandangnya terhadap Tuhan. Yang tadi dia merasa sudah diberikan berkat, karena cara pandangnya masih soal hukum, dia ini takut. Loh, takutnya apa? Intimidasi si jahat masuk. Kamu sudah dikasih berkat sama Tuhan, sudah dilunasi, kamu kok gak perpuluhan? Loh, takutlah dia. Dengan segala cara mencari uang untuk bisa membayar perpuluhan. Dia nagihin utang orang, betul ya? Dia nagihin orang, utang orang apa segala macam, dia pokoknya maunya harus perpuluhan. Loh Bapak Ibu Saudara, kita ini kan semua sama ya, sudah ditebus. Dan kita ini gak akan bisa membayar sepeser pun, tidak akan bisa membayar Tuhan kita. Karena dia yang melunasi. Hari itu kejadiannya sama. Tuhan jelas-jelas sudah bayar lunas. Tapi karena masih di bawah pengertian yang salah ya tadi. Kebenarannya itu keskip. Gak ada. Tidak paham kebenaran. Akhirnya dia dengan mudah diintimidasi si jahat. Ketakutan masuk. Padahal Tuhan ini gak pernah nuntut. Kamu udah tak lunasi, ayo harus balikan 10%. Tuhan gak pernah nuntut. Betul? Yang tadi di dalam perjanjian baru. Kalaupun kita punya kerinduan untuk mengembalikan, tidak harus kita dalam ketakutan, di dalam hukum. Pasti Tuhan itu kasih. Kalau misalnya Tuhan, aku tuh ngucap syukur banget, aku tetap mau perpuluhan. Ya sudah. Terima dulu kasih karunia-Nya itu udah. Orang udah dilunasi, udah lepas dari hutang tuh kamu. Harusnya bahagia penuh dengan kemenangan. Jangan kamu sedih dan hancur. Terima. Dan satu kali kalau Tuhan berkati dan kita merasa bahwa oh Tuhan ini cintaku padamu, berikan pada Tuhan. Bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan. Disitulah kemenangan yang daripada Tuhan masuk. Amin. Supaya kita tidak terus diintimidasi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ekstrim anak bungsu dan anak sulung. Kita lihat apa yang anak bungsu lakukan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia menganggap enteng anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dia hidup sesuka hati, dia berfoya-foya, dia kompromi dengan dosa. Mungkin kita berpikir anak bungsu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, belum tentu. Bisa jadi hati kita seperti anak bungsu. Atau jangan-jangan kita seperti anak sulung. Apa yang dilakukan? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Oh keren ya. Bertahun-tahun melayani, belum pernah melanggar perintah.
Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia gak kenal siapa bapaknya. Jadi kayak yang lalu, kalau gak kenal bapaknya, cara berdoanya jadinya tidak sesuai dengan kebenaran. Cara berdoa yang harusnya, Tuhan terima kasih karena aku percaya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Cara berdoanya berubahnya, yang salah jadinya apa? Yang salah, Tuhan, aku kalau gak doa, kalau gak menghadap Engkau nanti aku gak dilindungi. Nah itu, karena apa? Tidak mengenal Bapaknya. Tidak mengenal siapa bapaknya dan apa yang bapaknya miliki. Dan anak sulung ini merasa berjasa, merasa menggunakan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, padahal bapak sudah menyediakan segalanya. Bahkan dia menganggap dirinya layak karena usahanya, karena dia sudah melayani bapaknya, dia menganggap, oh aku ini sudah mengerjakan semuanya loh Tuhan. Sudah melayani Engkau loh Tuhan. Bapak aku sudah bertahun-tahun loh. Tapi ternyata dia tidak mengenal bapaknya. Ada dua sisi ekstrim yang berbeda. Saya boleh minta pemain musik untuk naik. Next, yang terakhir. Salib telah membuka jalan kepada Bapa. Artinya apa? Kematian Tuhan Yesus yang tadi kita tidak bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Artinya manusia berdosa, karena salib Tuhan Yesus yang menjadi jembatan, kita bisa datang kepada Bapa. Itu muncul keseimbangan di situ. Karena ada penebusan. Maka itu salib telah membuka jalan kepada Bapa. Maka itu jangan hidup seperti anak bungsu yang menyia-nyiakan kasih karunia. Ataupun seperti anak sulung yang mengandalkan usahanya, kekuatannya sendiri. Mari kita hidup sebagai anak yang tahu bahwa di dalam Kristus kemenangan sudah diberikan. Mari kita kenali Bapa kita. Dari situ Bapak Ibu Saudara, kita akan bertumbuh dalam keseimbangan. Untuk mencapai yang roh perlu kebenaran. Perlu ada yang namanya batas, perlu ada yang namanya boundaries, perlu ada yang namanya kesiapan hati dan kapasitas kita semua. Jadi saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara, yuk kita kembali ke dalam penyembahan yang benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Dalam temukan keseimbangan ini di dalam Kristus, maka kita akan bertumbuh dan terus bertumbuh semakin seperti Kristus. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk setiap hati berbalik kepadamu, berbalik kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang terlebih dahulu rindu memberkati setiap kami. Lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami rindukan. Baik berkat rohani, berkat jiwani dan juga jasmani. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami lakukan dan kerjakan dengan kasih, dengan kerinduan, dengan kerelaan, kami melihat Engkau Allah yang hidup. Dan kami akan menerima pelipat kali gandaan. Karena kami percaya matematika surga
bukan matematika manusia. Matematikamu Tuhan, 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Kalau kami rindu untuk menjadi berkat, kalau kami rindu untuk menjadi terang, mungkin hari ini apa yang ada pada setiap kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kami tahu di tangan-Mu terjadi berlipat kali gandaan. Bahwa kami terus bertumbuh di dalam pelipat kali gandaan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap semua yang sepakat dan percaya, mari kita sama-sama katakan amin.